Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat semuanya. Alhamdulillah, kita ngobrol-ngobrol kembali di bulan Ramadan ini. Kali ini sobat semuanya kita coba bincang-bincang tentang fadilah atau beberapa keutamaan ya di bulan Ramadan. Min fadaili syahri Ramadan. Nah, ini dia. Fadailu syam ya. Di syahri Ramadan. Ini penting juga walaupun kultum ya di masjid-masjid biasa habis tarawih, habis subuh sudah sering disampaikan, tapi tidak masalah, semuanya kita sampaikan ya, namanya juga kita berdakwah ya. Kita saling sharing gitu, tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Ada banyak beberapa fadilah ya, fadailus syam di bulan Ramadan ini. Karena ada beberapa, jadi kita langsung saja ya. Pertama, bahwa asyam itu adalah sababun azimun bin asbabit taqwa. Bahwa puasa itu sobat semuanya adalah salah satu yang menyebabkan ya, yang mengantarkan kita, nah ini dia, mengantarkan kita untuk mencapai ketakwaan. Maka di surat Al-Baqarah 183 itu ya, la'allakum tattaqun, itu benar ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat semuanya, karena takwa ini tidak mudah ya, saya kira mencapai derajat takwa itu. Kalau sering kita dengar ya, takwa itu apa sih? Takwa itu ya jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya, itu kan tidak mudah ya. Nah, di Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini menjadi wahana bagi kita, menjadi wasilah perantara untuk mencapai takwa itu. Artinya apa sobat semuanya? Mari kita ikuti sistem di bulan Ramadan ini ya. Apa yang membatalkan puasa, apa yang menyebabkan pahala kita tidak diterima, begitu kan. Jangan sampai puasa kita hanya menahan makan, minum begitu, atau hubungan suami istri, tapi banyak hal-hal. Nah, semua itu bila kita mampu menjaganya, itu nanti sudah mengantarkan kita kepada derajat takwa atau mendekati begitu. Nah, itu yang pertama sobat. Ini tidak panjang-panjang karena banyak ya. Jadi saya hanya sekilas saja menyampaikannya setiap poin, karena kalau disampaikan detail nanti sangat panjang. Artinya apa? Yang pertama tadi, puasa mengantarkan kita kepada takwa, maka lakukan puasa dengan benar dan baik ya. Itu dia, karena takwa itu sesuatu yang wow gitu, luar biasa ya, tidak mudah meraihnya begitu. Kemudian yang kedua sobat semuanya, dari fadilah keutamaan puasa atau Ramadan itu adalah wa minha annahu khairun li shahibihi li husni akibati fid dunya wal akhirah. Puasa itu baik, bagus untuk kita ya. Bahkan dalam perjalanan pun kita diberi kelonggaran untuk berbuka puasa, membatalkan dan kita diwajibkan untuk menggantinya kan di hari lain. Tapi wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kalian bisa berpuasa itu lebih baik dalam perjalanan. Artinya apa? Puasa ini bagus. Untuk kesehatan kita bagus, untuk melatih kesabaran kita bagus, membina mentalitas kita yang menjadi seorang yang beriman. Bagaimana kita menikmati rasa lapar, menikmati rasa haus gitu ya. Bukan kita menderita dengan kelaparan, menderita dengan kehausan, bukan. Tapi kita menikmati gitu, rasa haus dan rasa lapar di siang hari yang panas begitu kan. Bagaimana kita menikmati itu? Kita tetap menjalankan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, menahan emosi kita, itu baik ya, dan efeknya baik.
untuk kita, pribadi kita, kesehatan kita, mentalitas kita, keimanan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sobat semuanya, manfaat dari puasa itu adalah bahwa puasa itu adalah junnah. Nah ini dia, junnah itu apa? Junnah itu perisai. Perisai itu apa? Perisai itu yang membentengi. Ya, kalau kita melihat dalam peperangan misalnya kan ada pakai perisai gitu ya, itu bagaimana menahan kita dari tebasan pedang ataupun hantaman tombak begitu kan, atau terjangan kaki kuda gitu. Atau kalau kita lihat pengamanan dari bapak-bapak polisi kita, mereka pakai perisai itu kan. Nah, itu anti lempar itu, maksudnya dilempar dengan batu itu pun nggak mempan begitu. Nah puasa ini sobat semuanya adalah perisai bagi kita dari apa, minan nar, dari api neraka ya. Maka ini sesuatu yang sangat mahal ya. Besok nauzubillah, kita tidak berharap jangan sampai kita masuk neraka begitu kan, tapi puasa ini bisa menjadi perisai yang menghalangi ya kita dan menahan kita untuk tidak masuk neraka dan tidak mengalami siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sobat semuanya, yang keempat itu adalah bahwa puasa itu as-shaum amalun min amalin lati wa'adallahu ta'ala ahluha maghfirah wa ajran azima. Bahwa puasa itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, maghfirah ya, pengampunan bagi orang yang sedang berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu diberikan Allah pintu pengampunan. Nah begitu, dan ajaran itu pahala yang luar biasa ya. Mungkin satu-satunya yang kita harapkan besok di akhirat itu adalah ampunan Allah begitu ya. Kalau di dunia ini apa yang kita harapkan? Nah, itu ada bahasa orang pemutihan begitu kan, atau kalau orang lagi di penjara misalnya, ada apa namanya itu, pemotongan masa tahanan begitu kan. Besok di akhirat sobat semuanya, yang kita harapkan adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Banyak dosa yang kita lakukan selama di dunia, maka maghfirah dari Allah besok itu hadiah yang luar biasa, yang spektakuler, yang sangat kita harapkan. Nah maghfirah ini sobat semuanya bisa kita dapatkan dengan shaum. Apa itu shaum? Shaum itu adalah berpuasa tadi. Dan juga selain maghfirah kita mendapatkan ajran aziman, pahala yang berlipat-lipat ya, yang tidak bisa, kita pun tidak berhak untuk menghitungnya berapa, hanya Allah yang berhak. Dan Allah mengatakan ajran azimah, aku yang menilai puasa dan aku akan memberi pahalanya, aku merahasiakannya begitulah. Berarti sesuatu yang surprise besok kita temukan tentang pahala puasa ini. Yang kelima sobat semuanya, bahwa syam adalah sababun libukdil wajhi anin nar ya, bahwa puasa itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Nah kalau tadi sebagai junnah itu perisai, nah sekarang ini kita dijauhkan dengan berpuasa sobat semuanya. Berarti kita menahan puasa sejak dari terbit fajar ya, kita sahur itu, kemudian terbit fajar masuk waktu subuh sampai nanti masuk waktu maghrib kita tahan gitu. Itu adalah proses penjauhan diri dari api neraka. Nah semakin kita kuat, semakin kita sabar, semakin kita ikhlas tadi itu menahannya itu, maka kita pun semakin nikmat ya merasakannya, dan kita pun semakin dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Maka sobat sekalian, ilmu seperti ini penting kan, bagaimana kita menikmati puasa ya. Kalau kita tahu ilmunya begini fadilahnya, kita akan mampu menikmatinya. Tapi kalau kita tidak mengerti tentang ilmu ini, yang kita rasakan adalah kepayahan, kesusahan, betapa beratnya puasa, betapa beratnya menahan lapar dan haus. Hanya itu yang kita rasakan. Kita banyak mengeluh. Tapi kalau poin-poin ini kita tahu, kita akan mampu dengan nikmat ya, menikmati
bukan merasakan sakit tapi menikmati. Kemudian yang keenam, sobat, semuanya as-shaumu amalullah mislalah, bahwa puasa itu adalah amal yang tidak ada semisalnya, la mislalah atau la adalah, tidak ada perumpamaan baginya. Artinya apa sobat? Semuanya puasa ini luar biasa. Dia punya ciri sendiri ya. Kenapa sobat semuanya? Makan minum itu kan tabiat manusia ya. Kalau tidak puasa pagi-pagi kita sudah minum. Pagi-pagi kita sudah sarapan. Nanti jam 9 ngemil lagi ya kan. Kalau orang-orang di kantor kita lihat bentar-bentar dia makan, bentar-bentar dia minum gitu kan. Dia tidak betah kalau mulutnya tidak ngunyah gitu kan. Ada rasa tidak enak kalau kita belum minum. Sebentar minum. Orang bekerja juga gitu. Semua rata-rata seperti itu. Nah, bagaimana kita sehari itu kita tahan? Bukan hanya makan minum, tapi juga mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran. Maka ibadah puasa ini sesuatu yang sangat unik gitu ya. Maka dia disebut la mislalah, la adalah. Makanya pahalanya juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Yang ketujuh sobat semuanya, bahwa puasa itu adalah amalun yudkhilu sahibahu al-jannah min babir rayyan, bahwa orang yang berpuasa dia masuk ke dalam surga dengan pintu khusus. Nah ini pintu apa ini? Pintu PIP atau PPIP, very very important person itu ya. Ya, di pintu khusus dia, pintu VIP, pintu spesial gitu ya. Apa namanya? Ar-Royyan, Babur Royyan, pintu Royyan namanya besok. Jadi siapa yang berpuasa masuk lewat pintu ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sholat biasa ya, berzakat dan lain sebagainya, haji, tidak ada pintu khusus bagi mereka untuk masuk ke surga. Tapi kalau puasa ini sobat semuanya, itulah hebatnya, uniknya puasa ya. Maka apa maksudnya sobat? Kita jangan main-main selama berpuasa ini. Mari kita tekuni, kita nikmati, kita amalkan dengan ikhlas begitu ya. Bahwa setelah puasa kita akan mendapatkan sesuatu yang wow begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ke-8 sobat semuanya, as-shaumu yashfa li sahibihi yaumil qiyamah, bahwa puasa itu besok di hari kiamat sebagai syifa. Syifa itu adalah penolong. Nah, tadi ada perisai, ada yang menjauhkan kita. Nah, sekarang ini puasa itu adalah syifaun syafi ya, menjadi penolong bagi kita besok di hari kiamat. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah, membaca Al-Qur'an dan juga puasa itu adalah kedua-duanya menjadi penolong syafi bagi kita di hari kiamat. Apalagi sobat semuanya, tadi ada perisai, ada yang menjauhkan kita dari api neraka, kita dimasukkan dari pintu khusus. Yang sekarang ini puasa juga menjadi perisai, menjadi syafi ya, penolong yang menolong kita. Besok kita butuh penolong sobat semuanya. Di hari kiamat kita memanggil ayah ibu kita, mana ayah ibu gitu kan, tidak ketemu, mana temanku, mana dulu partnerku, mana partner bisnisku, mana dulu temanku yang suka nongkrong dulu kan, mana dulu teman satu proyek, teman sekantor, mana dulu atasanku, bawahanku. Besok kita tidak mudah meminta bantuan dari mereka, tapi puasa yang kita lakukan sekarang ini besok menjadi syafi' penolong bagi kita di akhirat. Kemudian berikutnya sobat semuanya, bahwa puasa itu adalah yu'ahilu ahlau al-manazil al-aliyah fil jannah. Puasa itu besok menempatkan kita
di tempat yang tinggi fil jannah. Nah, ini dia al-manazil al-aliyah. Manzilah al-aliyah, ya tempat yang tinggi. Wah, banyak sekali tadi pintunya khusus. Besok puasa menjadi penolong, menjadi perisai. Kemudian dengan puasa kita ditempatkan di tempat yang tinggi besok di hari di akhirat ya, maksudnya. Sobat semua, ini luar biasa, masya Allah ya. Ya, maka sekali lagi sobat semuanya, puasa ini memang spektakuler ya. 1 bulan kita berpuasa, 29 atau 30 hari besok kita lihat ya bagaimana dia memberikan sesuatu. Maka puasa ini benar-benar ya sangat bermanfaat, dan ini lebih baik bagi kita ya. Bismillah ya, yang sakit berpuasa, mudah-mudahan dengan puasa ya yang sakit menjadi sembuh, amin ya rabbal alamin ya. Yang lagi kesusahan kepayahan berpuasa, semoga dengan puasa diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Yang ke-11 tadi apa? Memberikan tempat yang tinggi bagi kita besok di surga ya, mestinya ya. Kemudian yang ke-12 sobat semuanya, hikmah dari puasa itu adalah asbabun min ijabatid doa, bahwa dengan berpuasa doa kita diijabah ya. Ya, di hari biasa doa kita juga diijabah, tapi ini di bulan Ramadan orang yang berpuasa lebih diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Maka sobat semuanya, di saat berbuka ya, sebelum azan, sebelum apa itu namanya itu, apa sih ya, kalau di kampung-kampung itu dipukul apa itu, dipukulkan apa sih itu ya, lupa ya, beduk ya, beduk berbuka puasa itu. Sebelum itu 5 menit atau berapa menit kita sudah siap-siap. Ketika berbunyi atau akan berbunyi berapa menit kita berdoa, atau sebelum kita menyuapkan meminum bukaan kita atau memakan, berdoa. Apa yang kita doakan sobat semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, minta ampun dari dosa kita, hajat kita minta itu makbul la turad, doa yang tidak ditolak tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sobat semuanya, kenapa? Karena begitu pentingnya puasa dan Allah menghargai orang yang berpuasa, maka doanya pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sobat, jangan lupa ya, berpuasa boleh juga di antara puasa gini kita berdoa ya, tapi di pas ketika akan berbuka, sebelum berbuka ya, inda fitrihi da'watullah turaddu, inda lisaim inda fitrihi. Nah, begitu hadisnya. Karena ada inda fitrihi di saat berbuka tadi itu ya, akan atau sedang berbuka kita berdoa kepada Allah, masya Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya nanti berdoa. Oke. Pas berbuka, mau berbuka, saat berbuka ya, bolehlah, tidak apa-apa ya. Nanti kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang ke-13 ya, wah ini insya Allah ya, nanti sampai 14, ini ke-13. As-saumu zinatul amal, bahwa puasa itu adalah perhiasan amal. Kita haji oke, sholat oke, berzakat oke, menolong oke, bersedekah oke, membantu orang oke, tapi belum sempurna kalau belum dihiasi dengan puasa. Di samping puasa adalah salah satu rukun Islam ya, dan puasa itu juga sekaligus sebagai penghias zinatul amal. Maka amal kita semakin mantap, sholat kita semakin bagus, zakat semakin bagus, sedekah semakin bagus bila diiringi dengan berpuasa di bulan Ramadan ini sobat semuanya. Apa tadi?
berpuasa sebagai zinatul amal. Kemudian yang terakhir sobat semuanya adalah yang ke-14 ya. Amalun ikhtassallahu ta'ala li nafsi wa huwa amalun ikhtassallahu ta'ala li nafsihi, bahwa puasa itu adalah amalan yang dikhususkan Allah bagi dirinya. Apa artinya? Aku yang akan memberi ganjaran, aku yang tahu ganjarannya, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Seberapa besarnya, seberapa nilainya bagi orang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat jamaah mendapat pahala 25 sampai 27 derajat. Kita bersedekah diberi Allah pahala 10, 100 sampai 700 kali lipat. Allah menyebutkan kita membaca Al-Quran satu huruf bisa 10 kali kebaikan. Tapi kalau puasa Allah tidak menyebutkan berapa pahala. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Innama ikhtassallahu taala fi nafsi. Artinya apa? Sobat semuanya, ini spektakuler. Ketika besok di akhirat dinampakkan oleh Allah, ditunjukkan Allah pahala puasa. Wow, gitu kan? Maka kita yang berpuasa dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah taala, alhamdulillah. Jangan sampai puasa kita hanya menahan makan, lapar, haus, hanya itu saja. Sementara pahalanya tidak kita terima, kita besok menyesal di akhirat. Sobat semuanya, begitu yang bisa kita bincangkan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf atas banyak kekurangan cara penyampaian, membaca, pemahaman dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.